self love itu bagaimana ketika kita bisa mencintai dan menerima diri kita sendiri. Ya, mencintai diri sendiri, gue bangga dengan diri gue sendiri, gue sayang sama diri gue sendiri. Keadaan dimana saat kita mampu memahami diri kita, terus mengapresiasi diri kita, terus menghargai progres dari proses pembelajaran dari sekecil apapun dalam diri kita setiap waktu gitu. Cinta sama diri sendiri dulu itu cuman baiknya kita, tapi juga kita menerima baik dan buruknya diri kita, merangkulnya dan kayak nggak denial kalau sebenarnya kita itu orangnya bla 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 bla, tapi dicoba untuk diterima dan ya udah kita terima diri kita seutuhnya dan kita mencintai diri kita seutuhnya. Penting, menurut aku itu penting banget. Menurut gue penting banget self love itu. Menurutku penting banget. Menurut aku sih self love ini penting banget ya Kak. Kalau ngeliat dari cycle hidup aja nih ya, kan setiap orang juga pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Dengan kita, salah satu tahapan menurut aku ya, cintai diri sendiri itu kan tahu bagaimana kekurangan, kelebihan, batasan. Jadi dengan gitu, diri sendiri juga bisa lebih mengenal. Bahkan nanti jika ada saatnya di titik terendah, kita tetap bisa menghargai diri sendiri. Kenapa penting juga? Karena self love ini bisa meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita udah tahu kelebihan dan juga kekurangan kita, harapannya kita bisa improve kelebihan tersebut dan kita menerima kalau misalkan kita punya kekurangan dan kita juga menerima bahwa setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Karena itu kan kayak dasar gitu. Kalau kita nggak cinta sama diri sendiri, kita bakal mencari pemenuhan itu dari orang lain. Sedangkan kalau kita berharap atau bergantung kita mendapatkan hal itu dari orang lain, jatuhnya malah kita bakal jadi nggak bisa menerima diri sendiri dan menggantungkan diri ini ke orang lain. Kayak berharap pemenuhan cinta itu dari luar gitu. Tips paling penting adalah jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Lo harus tahu kalau lo tuh tidak seburuk yang lo pikirkan. Karena menurut gue tuh banyak orang kenapa nggak self love karena dia tuh banyak mikirin jeleknya gitu loh. Wah, gue kurang ini, gue kurang itu. Dan lo tuh jangan berpatokan sama sisi buruk lo aja. Lo tuh juga harus tahu sisi baik lo tuh apa. Oke, misalnya gue gendut tapi menurut gue lumayan pintar. Oke, nggak pintar-pintar banget, tapi lumayan pintar gitu. Gue bisa public speaking lumayan baik kayak gitu. Jadi menurut gue lo tahu, lo harus samakan kalau gak semua hal diri lo itu jelek. Ada baiknya dan lo harus bangga dengan apa sisi baik lo gitu. Oke, kalau misalkan dari aku pribadi sih tips untuk mencintai diri sendiri, yang pertama itu kita memberikan apresiasi ya Kak ya. Misalnya nih kalau misalkan aku mau ngejalanin hari-hari, setiap hari kan bikin to-do list gitu ya Kak ya, apa yang akan kita kerjakan di hari itu, kayak gitu. Dan misalnya ketika to-do list itu sudah dikerjakan semua, aku ngasih reward untuk diri aku sendiri. Misalnya, oke, kamu bisa nonton drakor episode 5-6 misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal kecil kita apresiasi diri kita sendiri. Bersikap baik ke diri sendiri, kayak misal kalau bangun pagi itu melakukan rutinitas yang baik gitu, kayak misalkan journaling, atau misalkan gratitude, bersyukur gitu ketika bangun tidur kayak, wah alhamdulillah hari ini aku masih bisa bangun. Terus 10. Rizky 8,5. 9. Kayak 8 mungkin. 9 Kak. Nggak membandingkan diri sama orang lain. Yang tadinya aku kayak ngebiarin orang buat melukai aku, sekarang aku lebih kayak cut gitu. Misalkan aku udah gak nyaman, ya udah aku kasih batasan. Berani mengatakan tidak pada hal-hal yang gue tahu batasan diri gue tuh di mana. Bukan berarti membatasi diri ya, tapi gue sadar hal tersebut tuh akan merugikan diri sendiri. Terus aku selalu berikan afirmasi positif setiap harinya ketika akan melaksanakan apapun kayak gitu. Karena aku percaya ketika kita memberikan stimulus positif, otomatis hasilnya pun akan positif. Dan ya tadi Kak, aku berikan reward untuk diri aku sendiri.
bilang makasih ya Diva. Makasih karena udah nggak menyerah dan nggak mengikuti standar orang lain buat diri Diva sendiri. Mau bilang makasih buat diri aku sendiri yang udah sama-sama berjuang sejauh ini, ngelewatin berbagai macam hal apapun, mau dari susah, senang, pokoknya semuanya itu. Terus abis itu maaf juga kalau udah memaksakan diri buat melampaui seluruh tugas, tapi aku yakin dengan lelahnya, sedihnya, semua rasa capek pokoknya yang udah dilewatin pasti cepat atau lambat bakalan ada pemandangan yang indah di depan mata kita. Jadi gue bangga dengan Lara sekarang, dan kata gue sih banget berubah banget. Gue jadi lebih percaya diri banget. Gue lebih berani buat speak up. Gue jadi lebih berani untuk ngomong enggak. Gue lebih berani untuk negur orang yang body shaming gue misal gitu. Ya Laras yang sekarang sih masih banyak kekurangan sih, tapi overall gue bangga, senang aja. Senang aja sama Laras yang sekarang. Dah gitu aja. Oke, sebenarnya aku udah nulis surat gitu Kak untuk diri aku sendiri, dan aku pengen, aku percaya sama Kakak, jadi aku pengen bacain ini di sini. Ini suratnya. Oke, sebelumnya aku mau izin untuk membacakan surat ini ya Kak ya. Halo Via, aku minta maaf kalau selama ini aku sering banding-bandingkan kamu dengan orang lain. Baik itu dari segi fisik, kemampuan, kompetensi, dan lain sebagainya. Maaf kalau selama ini aku sering banget lebih mementingkan orang lain dibanding diri kamu sendiri. Maaf jika selama ini aku masih belum bisa kasih waktu lebih untuk kamu. Maaf aku selalu menyalahkan kamu terkait keadaan dulu. Aku janji, mulai detik ini, aku nggak akan banding-bandingkan kamu. Kamu tetaplah kamu, jadilah diri kamu sendiri. Terima kasih aku ucapin sama kamu, sama diri aku sendiri. Untuk Via, terima kasih sudah mau berjuang sejauh ini. Terima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Terima kasih karena selalu membantu orang lain. Terima kasih selalu mau belajar. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik sebisa kamu. Dan yang terpenting, aku sangat mencintai diri aku sendiri. Dan I love myself.